Halo teman-teman, kali ini kita akan mengamati bagian-bagian bunga. Bagian yang akan kita amati adalah bagian morfologi dan anatomi pada bunga mawar putih. Nanti kalian bisa menggunakan bunga yang lain. Nah, sebelum kalian mengamati anatominya, silahkan kalian mengamati morfologi atau bentuk luar bunganya saat bunga tersebut masih berada di pot. Kalau sudah, yuk kita potong bagian pangkal tangkainya. Perlahan ya. Ini adalah bentukan dari bunga yang sudah kita potong pangkal tangkainya tadi. Kita akan mengamati bagian pertama, yaitu bagian tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini berfungsi sebagai penopang bagian dari bunga lainnya. Oke, kita lanjut pada bagian kedua, yaitu bakal biji. Bakal biji terletak di atas tangkai dan di bawah kelopak bunga. Bakal biji ini bentuknya menggembung karena di dalamnya nanti ada tempat sebagai proses reproduksi pada tumbuhan. Lalu, bagian yang ketiga adalah kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan lapisan pelindung di bagian luar mahkota. Kelopak ini adalah daun yang muncul sebelum bunganya mekar. Kelopak melindungi bunga saat bunga sedang tumbuh. Kelopak ini melindungi bunga dari angin, hujan, atau sinar matahari. Lihat, bentuk kelopaknya dia hampir mirip dengan daun pada bunga mawar. Lalu kita naik lagi ke bagian bunga selanjutnya, yaitu mahkota bunga. Bunga mawar ini memiliki tambahan nutrisi yang mempengaruhi warna dan aromanya. Warna yang cantik dan aromanya yang wangi digunakan untuk menarik perhatian serangga dan hewan lain untuk proses penyerbukan. Mari kita melihat satu mahkota pada bunga mawar. Bentuk dan ukuran serta warnanya itu berbeda-beda pada setiap bunga ya. Jadi tergantung dari masing-masing tumbuhannya tersebut. Sifat warna apakah yang dibawa oleh gen pada kromosom suatu tumbuhan? Jadi ada tuh yang bunga mawar berwarna merah dan ada bunga mawar berwarna hitam. Seperti itu sifat warna yang berbeda dengan yang kita gunakan saat ini. Nah, untuk mengetahui bagian reproduksi pada tumbuhan, kita harus menghilangkan mahkota bunga terlebih dahulu ya. Hingga seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian tengah kelopak bunga itu ada dua warna yang berbeda. Warna kuning tua dan kuning muda. Bagian yang berwarna kuning muda itu adalah putik bunga mawar, sedangkan yang bagian kuning tua itu adalah serbuk sarinya. Proses penyerbukan terjadi ketika bagian yang berwarna kuning tua atau serbuk sarinya itu jatuh pada kepala putik yang berwarna kuning muda. Nah, serbuk sarinya masuk tuh ke kepala putik, lalu terjadi penyerbukan pada bagian bakal bijinya. Nah, penyerbukan ini bisa dibantu oleh beberapa faktor. Ada angin, serangga, manusia, bahkan air hujan itu bisa membantu proses penyerbukan. Nah, sekarang kita akan melihat bagian anatomi pada bunga mawar. Tadi yang kita sebutkan kan ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, ada putik. Itu merupakan bagian morfologinya atau bagian luarnya dari bunga mawar. Sekarang kita akan melihat bagian dalamnya. Kita belah ya. Awas dalam membelah, hati-hati. Nah, ini dia. Oke, terlihat ya. Di setiap pangkal putik itu terdapat bakal
biji di sini. Ketika serbuk sarinya tadi sudah menempel pada kepala putik, dia akan menuju ke tangkai putik, lalu sampailah ke bakal biji. Dan di sini akan terbentuk biji. Akan terbentuk biji. Ketika biji ini jatuh di tanah yang subur, dia akan tumbuh lagi. Seperti itu. Nah, itu tadi bagian-bagian bunga yang sudah kita amati. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar.